peran kita sebagai orang tua harus memberikan ini ya, eee, apa ya, motivasi yang positif bahwa, "Oke, nggak apa-apa kalau kamu memang minta itu normal, semua anak seperti kamu juga merasakan hal yang sama." Tapi kita nggak boleh, bosan-bosan untuk mengingatkan kepada anak kita untuk terus, melakukan pendidikan sesuai dengan apa yang udah diminta oleh sekolah, ya. Kembali lagi di part kita yang ketiga, masih bersama kita di sini Ibu Megawati Budiono. Halo, selamat sore Ibu Mega. Selamat sore, ini udah sore nih. Ya, kita di part kita yang terakhir di Success Talk Total Quality Indonesia, di part kita yang ketiga, nanti saya akan memberikan dua buah opsi pertanyaan ya Bu ya, pilihan lah seperti itu. Dan nanti Bu Mega diminta untuk memilih salah satu dan juga bisa diberikan alasannya kenapa memilih itu seperti itu. Tapi kalau misalnya Bu Mega merasa oh dua-duanya oke, tapi nanti Bu Mega bisa diberikan juga penjelasannya kenapa memilih dua-duanya Bu Mega seperti itu ya. Nah yang pertama Bu Mega ini kan seorang full time mami juga ya Bu ya, seorang pebisnis juga ya, wanita karir lah seperti itu ya. Kalau misalnya Bu Mega diminta untuk memilih, kira-kira Bu Mega ini lebih memilih menjadi seseorang yang fokus untuk dunia pendidikan atau lebih ke bisnis Bu Mega? Kalau saya disuruh memilih, saya akan pilih ke pendidikan. Pendidikan. Ya. Kenapa Bu Mega? Ya memang bisnis juga penting ya, tetapi saya pikir pendidikan itu lebih penting di dalam hal, apalagi kalau kita memiliki anak ya. Jadi kita memiliki anak itu kita harus membekali mereka dengan pendidikan yang baik ya, supaya ketika kita memberikan pendidikan yang benar dan baik, itu juga untuk masa depan mereka juga di kemudian hari ya. Jadi itu akan sustainable lah istilahnya. Kalau kita memberikan pendidikan yang benar, otomatis akan memberikan kepada mereka masa depan yang lebih baik lagi. Dan kebetulan karena saya juga full time worker gitu loh istilahnya, full time yang work, tapi pada yang saat bersamaan saya diberi kesempatan untuk mendirikan sebuah sekolah. Jadi saya otomatis pada awal-awal pembangunan sekolah saya full di sana supaya saya bisa dekat dengan anak saya. Dan sampai saat sekarang pun saya juga masih menjadi board of management di sekolah saya. Itu adalah sebenarnya ya, saya melakukannya itu karena demi anak-anak saya juga, supaya saya lebih dekat dengan anak saya mengetahui pendidikan apa yang akan mereka dapatkan, supaya mempersiapkan masa depan mereka ketika mereka nanti menjadi orang ini ya, yang akan bekerja, mempersiapkan bisnis mereka di kemudian hari. Jadi pendidikan ini yang akan menopang bisnis mereka kemudian hari. Oke, berarti Bu Mega ini sangat mempersiapkan sekali ya Bu ya untuk anak-anak ya Bu ya, seperti itu. Jadi ya. Sekaligus dapat dua saya. Jadi saya juga sampai dibuatkan sekolah ya Bu. Ya, di sekolah ini juga saya juga menjalankannya. Jalan dua lah. Tapi yang di sekolah ini lebih ke volunteer ya. Jadi part time gitu. Tapi otomatis full time-nya saya di perusahaan. Oke ya. Lalu kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Bu Mega ini nanti kalau misalnya disuruh memilih ya Bu Mega lebih suka untuk mengajar anak-anak secara sendiri atau full lah Bu, full time gitu diserahkan kepada orang tua Bu, karena kita tahu ya ini juga tidak kepada guru tidak mungkin ya Bu ya ini kita lakukan full ke guru juga, full kita yang mengajar juga, seperti itu ya Bu Mega. Jadi ini kalau disuruh milih salah satu agak susah ya. Jadi memang idealnya itu harus ada kerjasama orang tua dan guru. Orang tua itu tidak boleh menyerahkan sepenuhnya kepada guru, ya. Dan orang tua pun tidak boleh mengajar anak sendiri juga kalau anak itu memang disekolahkan di sekolah, gitu kan. Jadi memang ada beberapa tipe orang tua ya yang kadang-kadang lebih percaya dengan dirinya, lalu tidak percaya dengan gurunya, itu juga nggak boleh. Jadi kita harus, kalau kita mempercayakan anak kita ke suatu sekolah, ya orang tua harus bisa memberikan kepercayaan kepada gurunya, tetapi tidak boleh full. Kita juga harus bisa memantau perkembangan pendidikan anak-anak kita.
Ya seperti tadi yang saya sampaikan, kalau saya tidak bisa setiap hari, saya memastikan bahwa pada saat-saat ujian-ujian, masa-masa ujian itu saya akan ya 1 minggu lah, seminggu kan biasanya itu saya akan memberikan waktu yang lebih untuk anak saya, mendampingi anak saya belajar misalnya. Dan itu pun tergantung dari anak-anak kita juga ya. Tidak semua anak-anak itu bisa didampingi untuk belajar. Jadi ada beberapa tipe learning style dari anak. Kita harus tahu itu ada yang visual, ada yang spasial, ada yang auditori. Ya, anak-anak yang visual mungkin lebih suka belajar sendiri. Anak yang auditori mungkin lebih suka didampingi orang tua. Jadi kita harus belajar itu. Itu kan parenting tips and tricks ya. Jadi kalau kita nggak tahu tentang itu, semua anak kita lakukan hal yang sama ya. Kita tebak-tebakin atau kita dampingin terus. Padahal belum tentu anaknya itu comfortable. Mungkin dia lebih suka membaca sendiri. Jadi itu juga kita harus bisa tahu ya tentang hal-hal seperti inilah. Jadi kalau suruh memilih susah. Jadi kita harus bisa tahu kemampuan anak kita bagaimana, tapi kita juga harus percaya kepada guru kita, guru-guru anak-anak kita lah. Ya. Betul. Jadi diperlukan support orang tua dan juga guru, jadi harus balance gitu ya Bu ya. Nggak boleh kan, jangan sampai mentang-mentang orang tua sibuk kerja, anaknya udahlah saya full day kan aja sekolah gitu kan juga nggak bagus ya Bu Mega ya. Ya. Boleh. Oke, Bu Mega, pertanyaan nomor 3 ya. Kira-kira Bu Mega ini lebih memilih ya untuk mensekolahkan anak kita ini di dalam negeri dengan pendidikan yang ada di dalam negeri kita ini, atau malah kita sekolahkan mereka ke luar negeri karena harapannya akan mendapatkan pendidikan yang lebih bagus lah. Seperti itu Bu Mega. Ya. Ini pertanyaan yang agak susah, tapi ya harus saya jawab ya. Jadi memang kenapa kita mendirikan ya, mertua saya mendirikan sekolah, karena yang pertama ya kita ingin mengikuti perkembangan zaman yang ada. Jadi kita ingin karena zaman sudah terbuka, otomatis saya melihat perkembangan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini sudah jauh berbeda dengan zaman saya ya, 30 tahun yang lalu mungkin ya kan. Jadi saya juga tidak bisa berdiam diri untuk ya udah menerima. Nah, jadi akhirnya ketika kita membuka sekolah, kita mengkombinasikan kurikulum luar dengan dalam. Jadi saya juga tidak suka dengan kurikulum full ya, luar ya. Jadi meskipun di sekolah kami mengadopsi kurikulum Cambridge dan kurikulum Singapura juga ya, tetapi saya tetap memasukkan kurikulum yang nasional juga. Jadi seperti pelajaran bahasa Indonesia, PPKN ya, lalu bahasa daerah seperti itu ya. Hal-hal yang saya pernah dapatkan dan menurut saya itu sangat berguna bagi saya, itu masih saya kombinasikan, masih saya adakan. Bahkan ujian nasional untuk anak-anak juga masih ada. Karena itu memang sudah wajib sekarang ya, kalau warga negara Indonesia harus mengikuti ujian nasional. Itu saya sangat support. Dan di sekolah kami kita jalan 2. Jadi Cambridge juga, UNAS juga. Karena saya percaya pendidikan yang terbaik itu adalah pendidikan di dalam negeri, ya, dekat dengan orang tua, dekat dengan saya. Lalu kita mengkombinasikan kurikulum yang baik, apa yang baik dengan apa yang ada di nasional. Dan tentang akan disekolahkan di luar negeri, otomatis yang sekarang kan anak-anak saya masih di dalam ya, jadi otomatis anak saya sekolah di lokal dong, ya kan? Meskipun kita kombinasikan dengan kurikulum di luar negeri, kalau zaman dulu kan tidak mungkin, Bu. Jadi bahasa zaman dulu kan semuanya levelnya sama ya, kalau zaman sekarang sudah berbeda, Bu. Ada anak-anak yang sekolah di sekolah internasional yang bisa bahasa Inggris misalnya. Seperti di sekolah kami, kita sebenarnya ada 3 bahasa ya, bahkan 4 bahasa. Jadi Inggris, Mandarin, Indonesia, dan juga bahasa daerah. Jadi anak-anak bisa rata-rata bisa 4 bahasa inilah istilahnya. Jadi kalau zaman saya sendiri, zaman kita atau zaman saya ya itu hanya 1 bahasa Indonesia. Jadi bisa membayangkan kalau anak kita bertemu dengan anak orang lain misalnya dari kota lain ya. Saya kan di Solo ini ya. Kalau ketemu dengan anak yang di Jakarta, Surabaya, bahasanya sudah berbeda tuh. Mereka mungkin semua fluent dalam English speaking gitu kan. Saya tidak bisa membayangkan anak saya kalau misalnya berhubungan dengan mereka lalu tidak percaya diri ya, lalu akhirnya malah menutup diri, itu yang bahaya juga. Jadi belum perang udah kalah duluan istilahnya ya. Jadi memang
saya merasa bahwa perkembangan zaman ini salah satu kebutuhan yang cukup penting adalah yaitu tadi selain kurikulum yang baik, tapi bahasa ya itu sangat penting ya. Bahasa Inggris itu juga salah satu yang bisa meningkatkan confidence dari anak juga ya. Oke, berarti Tapi kalau luar negeri otomatis kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa ya kita nanti lihat bagaimana anak-anak kita, pilihan anak kita bagaimana. Ya. Apakah di lokal atau di luar negeri. Tapi untuk sementara kalau untuk S1 ya kemungkinan anak saya akan saya kuliahkan di luar negeri ya. Karena mungkin di sana apa namanya untuk pendidikan di dalam yang lain-lainnya mungkin masih lebih baik lah. Tapi tidak menutup kemungkinan pendidikan di Indonesia. Kalau saya lihat sih sebenarnya di Indonesia ini banyak universitas yang sangat baik sekali ya, betul, ya betul. di Indonesia. Karena saya tahu sendiri banyak sekolah-sekolah universitas yang di Indonesia ini menginvestasikan pendidikannya tuh luar biasa ya, mengirimkan dosen-dosen ke luar negeri. Jadi otomatis cara pemikiran para dosen, lalu pendidikannya itu sudah tidak kalah dengan yang di luar. Jadi tidak menutup kemungkinan sih kalau anak-anak saya juga pada akhirnya misalnya sekolah di sini. Di zaman pandemi ini apapun bisa terjadi sih, ya. Karena kita ini anak saya yang kuliah bukan kuliah sih, anak saya yang pertama kan SMA, high school di Amerika. Dia lebih prefer untuk distance learning di Indonesia meskipun sekolahnya udah buka. Dia nggak mau, dia masih maunya di sini. Dia lebih comfortable di sini, nggak mau kembali ke sana gitu. Jadi ya somehow saya juga bersyukur sih dia masih mau bersama dengan saya gitu kan. Betul, berarti sekolah kita di SPA ini berarti sekarang pendidikannya juga sudah ibaratnya sudah mix gitu ya Bu ya. Jadi Yes, nggak hanya lokal-lokal aja gitu ya Bu ya, tetapi sudah di mix gitu ya Bu ya. mix, yes. Oke. Nah, selanjutnya ya Bu Mega. Bu Mega ini lebih memilih anak-anak kita ini sekolah online ya. Artinya Bu Mega bisa mengawasi mereka, bisa mengikuti perkembangan mereka secara langsung mungkin ya, atau ya sudahlah saya lebih suka anak-anak ini sekolahnya tatap muka saja seperti itu Bu Mega. Kira-kira seperti apa? Jawabannya pasti sekolah tatap muka. Itu yang paling ideal. Jadi yang sekarang ini saya pikir ini hanya sementara saja. Jadi sekolah online ini mungkin tidak semua cocok ya. Tapi kalau pendidikan dasar ya dari sejak jenjang kecil sampai mungkin sampai high school atau ya SMA itu yang paling ideal itu memang harus tatap muka. Nah, karena itu kan anak-anak butuh pembelajaran ya, bagaimana tadi tentang ya nilai-nilai ya, kehidupan, kompetensi juga. Sosialisasi juga gitu ya Bu ya. Nah, itu yang tidak bisa tergantikan oleh teknologi. Jadi ini ya, kedekatan guru ya, para dosen dengan murid-muridnya itu sangat diperlukan. Lalu interaksi, lalu kegiatan di sekolah seperti pramuka lah ya, lalu pendidikan seperti olahraga, lalu seni dan sebagainya, ekstrakurikuler yang pada saat ini pasti semuanya off semua kan, tidak bisa dilakukan. Itu yang apa ya namanya yang harus didapatkan oleh anak-anak. Kalau enggak bisa dibayangkan anak-anak kecil online terus nanti tiba-tiba wah saya tidak bisa membayangkan sih. Tapi kalau sudah usia-usia seperti perkuliahan mungkin kalau mereka melakukannya secara online itu masih bisa diterima sih, masih bisa justru wawasannya mereka bisa ini ya, bisa luas ya, bisa kemanapun jangkauannya kan tidak terbatas dengan adanya online ini. Tapi kalau saya pribadi tergantung dari usia ya, tetap sekolah tatap muka yang the best. Oke. Nah, ini berbicara terkait usia juga ya, Bu ya. Sekarang ini kan pemerintah mungkin membatasi atau membuat peraturan usia minimal untuk anak-anak ini mendapatkan pendidikan secara langsung seperti itu, Bu ya. Kalau menurut Bu Mega sendiri lebih memilih mana sih Bu, memulai pendidikan sedini mungkin gitu, Bu ya, atau mungkin nanti cukup menunggu usia standar lah, Bu. Kira-kira seperti apa, Bu Mega? Kalau saya sih, saya percaya sejak dini ya. Anak-anak saya umur 1,5 tahun, 18 bulan sudah saya sekolahkan sih sebenarnya. Karena saya pernah baca buku di mana apa namanya anak-anak itu kalau tidak ada interaksi ya itu
saluran otak neuronnya itu tidak akan berkembang seperti itu. Jadi satu buku yang menulis suatu profesor ini ya, profesor tentang otak ya, dia berbicara seperti itu. Jadi ada ilustrasi apa seperti binatang yang berinteraksi bermain dengan ibunya dengan binatang yang tidak punya ibu, tidak bereaksi ketika meninggal, dibedah otaknya. Otak yang binatang tidak pernah bermain ini seperti mati gitu, kering gitu kan ya, otaknya nggak berkembang, neuronnya itunya tidak berkembang, tetapi binatang yang diajak bermain dengan ibunya atau ya bermain lah ya, itu otaknya berkembang lebih bagus. Jadi ketika saya membaca buku itu saya merasa oh ya, jadi sangat penting seorang anak sejak kecil itu bisa bertemu dengan orang-orang dewasa, orang-orang yang lain supaya ketika ada interaksi itu otak ini tuh akan berkembang gitu. Jadi makanya saya percaya pendidikan dari dini itu penting, tetapi kita harus juga melihat sekolahnya itu aman apa enggak ya, bagus apa enggak ya, itu yang penting juga. Jadi pengawasan dari orang tua itu juga penting, lalu kita memilih sekolah yang tepat itu juga penting. Tetapi saya pikir pendidikan sejak usia dini itu sangat penting untuk perkembangan apa namanya, perkembangan pertumbuhan dari anak tersendiri sendiri ya. Oke, Ini terakhir ya. pengalaman pribadi ya. Oke. Kecuali kalau orang tuanya itu kan saya lihat ada beberapa orang tua tuh yang kreatif banget itu. Anaknya nggak disekolahin tapi di rumah, waduh dia buat ini Oh ini. ya banyak yang dilakukan gitu ya Bu Mega ya. Nah, saya kan pekerja jadi nggak mungkin melakukan hal itu ya saya serahkan ke sekolah gitu kan istilahnya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu Mega ya. Bu Mega ini tipe orang tua yang kira-kira itu menyerahkan studi pilihan studi ke anaknya sendiri, mau sekolah di mana, mau milih sekolah seperti apa, atau memang Bu Mega ini punya standar-standar usia ini harus sekolah seperti ini, ya usia ini harus sekolah di sini. Itu seperti apa Bu Mega? Ya. Jadi tugas orang tua itu selain kita bisa melihat karakter anak kita bagaimana, kita juga harus bisa melihat talenta anak kita itu apa. Nah, caranya bisa melihat talenta anak kita itu dengan ya pasti memberikan kesempatan kepada mereka belajar seluas-luasnya. Jadi memberikan kesempatan untuk mengekspos lah. Misalnya anak kita kelihatan suka menggambar, ya coba kita leskan misalnya. Kita lihat arahnya kemana. Ketika anak itu nggak suka misalnya musik misalnya, oh mungkin dia tidak di sana atau mungkin diarahkan ke hal yang mungkin game misalnya suka game nih, ya kita arahkan kalau kamu memang suka game, kamu belajar tentang IT misalnya. Nah itu kalau saya pribadi ya tugas kita selain mengekspos, kita melihat talenta anak kita di mana, kita mengarahkan anak kita dan pada akhirnya kita akan memberikan kesempatan kepada anak kita untuk memilih pilihannya sendiri sih, yang sesuai dengan talenta. Jadi jangan sampai keinginan kita. Kalau zaman kita, diri saya sebenarnya korban ya. Misalnya orang tua saya mendikte, pokoknya kamu belajar bisnis saja misalnya, ya. Pokoknya harus accounting misalnya atau pada saat mungkin hati saya lebih cenderung ke yang lain misalnya ya. Nah itu banyak terjadi di anak-anak di seluruh dunia lah ya. Zaman-zaman dulu, saya nggak tahu sekarang ini apakah masih terjadi, tapi zaman-zaman dulu kan orang tua kan pokoknya kamu jadi dokter aja gitu kan. Padahal mungkin dia tidak bertalenta menjadi dokter. Pada akhirnya, kalau anak itu ini ya bergantung dari keinginan orang tua, pada akhirnya kemampuan mereka tuh nggak bisa maksimal. Lalu mereka tidak bahagia. Nah itu kalau mereka tidak bahagia, mereka tidak bisa melakukannya dengan baik gitu. Percuma gitu kan. Jadi jangan sampai anak kita tuh sekolah hasilnya biasa-biasa aja, udah biasa-biasa aja, nggak bahagia, akhirnya minta ganti profesi yang lain, kan banyak kan? Iya betul. Sebagai apa, dia kerja sebagai apa. Ya kalau kita disuruh kembali lagi, aduh I wish aku belajar tentang cooking lah. Zaman dulu kan cooking kan dianggap tabu, sekarang kan jadi chef kan keren gitu. Banyak akhirnya apa namanya yang berhasil itu yang memang dia benar-benar sekolahnya kuliner kan, ya kan? Itu yang akhirnya menjadi berhasil karena dia mempunyai skill yang benar, lalu ada passion dan orang tuanya mensupport, akhirnya dia menjadi baik, jadi menjadi sukses gitu kan. Tapi ada juga chef yang dadakan itu kan ada. Nah itu juga saya lihat belum ya kalau memang sangat bertalenta dia akan jadi, tapi kalau yang tidak ada skill ya nggak bisa bertahan lama gitu. Jadi pada akhirnya kalau saya pribadi saya akan menyerahkan pilihan studi ke anak, tetapi saya akan juga memberikan pengarahan kepada mereka.
dan saya akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar semuanya. Apa yang kira-kira mereka nyoba, kira-kira oh ya ini yang memang talenta saya, bakat saya tuh di situ gitu. Oke. Berarti kita sebagai orang tua juga harus bisa melihat passion anak kita seperti apa gitu ya Bu ya, supaya apa yang kita arahkan itu tepat seperti itu ya Bu Mega ya. Jangan sampai sesuai dengan kita ya kan, kamu harus belajar ini, jangan. Oke, nah Bu Mega, sebelum kita menutup part kita yang ketiga, mungkin adakah pesan-pesan ya atau tips-tips kepada teman-teman Total Quality yang saat ini sedang menyaksikan perbincangan kita, khususnya orang tua, supaya lebih lebih positif, lebih sabar, lebih semangat dalam menjaga dan juga mengawasi anak-anaknya yang mungkin sekarang lagi sekolah online, Bu Mega. Ya sebenarnya apa yang dikatakan Bu Desi semua itu sudah salah satu apa yang ingin saya omongkan. Jadi di masa-masa pandemi ini ya kan semuanya sudah banyak sekali berita-berita yang membuat kita itu takut ya kan, mengkhawatirkan, lalu tidak yakin akan masa depan misalnya atau bagaimana ini ya. Nah, peran kita di depan anak-anak kita harus selalu berusaha untuk think positif. Berpikir positif itu sangat penting. Lalu keep calm. Jadi stay calm. Ketika anak kita merasa mentalnya down atau gimana, kita tenang ya. Dan kita memberikan ketenangan kepada mereka bahwa okay, it's normal. Kamu nggak apa-apa seperti itu. Kita dengarkan mereka ya. Lalu kita juga harus menenangkan diri kita juga penting ya. Dan kita harus selalu bisa memotivasi diri kita, lalu di depan anak-anak kita harus selalu terlihat antusias. Jangan terus ikut, aduh beritanya menyedihkan, menegangkan, lalu kita ikut sedih, aduh gimana ya, kita ikut khawatir. Jangan ya. Kita harus bagaimanapun berita sejelek apapun, ya menyedihkan atau tidak, kita harus tetap di depan anak-anak kita harus selalu stay positif, antusias, lalu percaya akan masa depan, lalu kita harus selalu bersedia untuk bisa mendengarkan segala keluhan anak-anak kita, dan terus bekerja keep on working lah on the situationnya. Mungkin ketika pandemi kan harus work from home, ya kita harus terlihat kita harus punya pekerjaan juga ya di depan anak-anak saya work home, tapi saya juga bekerja. Jadi ketika anak-anak kita melihat kita, oh saya nggak diam aja, saya do something di rumah ya. Saya menata rumah, saya mulai beres-beres yang hal-hal dulu yang saya nggak bisa lakukan, saya lakukan pada saat masa pandemi ini. Dan saya sangat bersyukur sih, doa-doa saya sebagian juga sudah dikabulkan Tuhan, lebih dekat dengan anak, ya, lalu berkumpul dengan keluarga. Kalau dulu kan sering traveling dan sebagainya, suami juga sering traveling, tapi dengan adanya pandemi kan kita lebih banyak waktu yang dihabiskan bersama, lalu banyak hal-hal positif sih yang bisa kita dapatkan selama pandemi ini. Ya. Jadi saya pikir itulah. Jadi jangan sampai karena anak-anak kita tuh selalu melihat kita ya, melihat orang tuanya ya dalam masa-masa yang susah ini, bagaimana mereka harus bertindak gitu. Kalau kita ikut arus, kita ikut stres, kita ikut paranoid, ya terlalu proteksi berlebihan, atau kita akhirnya terlalu mengharapkan sesuatu harus baik dan sebagainya, itu yang akan diingat oleh anak kita. Jadi saya selalu apapun yang saya katakan, saya lakukan itu berusaha supaya anak saya juga bisa belajar. Kemudian hari saya nggak tahu apakah mereka akan mendapatkan pandemi yang sama, tapi saya berharap ketika mereka mengalami pandemi yang sama, mereka juga bisa melakukan hal yang sama, yaitu tetap stay positif ya. Oke, thank you banget Bu Mega ya. Jadi kita harus sebagai orang tua Bu harus terlihat antusias ya Bu ya, harus tetap stay positif ya Bu ya, percaya diri, mendengarkan keluhan anak-anak seperti itu ya, supaya mereka tuh menilai kita ini, oh orang tua saya ini sabar, positif gitu ya Bu ya. Jadi kita sebagai anak juga harus bisa seperti itu. Seperti itu ya Bu Mega ya. Boleh ngomong satu hal lagi sebenarnya Boleh, penting. boleh. Banyak orang tua yang merasa bahwa ketika anak-anak, jadi ini berhubungan dengan psikologi ya, saya lupa tadi mengingatkan, karena saya sudah belajar, saya merasa bahwa saya harus men-sharingkan ini. Jadi kita sebagai orang tua kita harus tahu bahwa tidak
semua anak itu mempunyai karakter yang sama. Tapi ingat bahwa anak di bawah umur SD kelas 4 itu learning motivasinya itu masih belum ada sendiri ya. Jadi yang saya selalu ingat, jadi psikolog saya, kalau di sekolah kan kita ada konselor ya, itu selalu memberikan bimbingan kepada kita bahwa anak-anak di bawah usia kelas 4 SD itu memang perlu bimbingan orang tua. Jadi nggak bisa mungkin banyak sekali orang tua yang merasa anaknya sudah SD kelas 1 sudah harus bisa mandiri. Melakukan hal-hal, bisa buat PR sendiri, bisa apa sendiri. Itu sebenarnya secara tahap perkembangan anak, secara psikologinya perkembangan tubuh ya, itu masih belum ada. Hanya berapa persen saja yang memang anak-anak yang bisa belajar mandiri ya. Tapi rata-rata anak-anak tersebut belum bisa. Jadi harap maklum ya, kalau ibu-ibu di masa pandemi yang punya anak-anak di bawah umur SD kelas 4 bahkan kelas 5, 6 tiap anak berbeda-beda ya. Ada yang kelas 6 itu masih tidak mandiri, itu nggak apa-apa, it is normal. Jadi sangat normal sekali dan kita sebagai orang tua harus dengan sabar mengingatkan, ayo PR-nya udah dikerjain belum, ya kan? Lalu ada apa di sekolah, itu tuh yang harus kita ingatkan terus, selalu mendampingi, ayo udah dikerjain belum, dan itu sangat normal ya. Itu yang membuat menguatkan saya ya, ketika saya tahu ini, saya tahu bahwa saya harus siap mental saya untuk selalu mengingatkan anak saya, dan saya juga mempersiapkan anak saya, mama nggak mungkin akan mengingetin kamu terus loh, nanti kalau kamu sudah umur segini kamu harus bisa sendiri ya. Dan saya lihat anak saya mempunyai ini ya, learning motivasi yang berbeda-beda juga. Ada yang kelas 5 baru bisa dilepas, kelas 6 baru bisa dilepas, ada yang SMP baru, jadi berbeda-beda. Tetapi sebagai orang tua saya siap mental, karena banyak orang tua yang nggak siap mental, akhirnya apa yang terjadi, mereka memarahi anaknya ya, memberikan pressure lebih. Itu yang akhirnya membuat anak itu malah nggak mau belajar, nggak mau mendengarkan kita gitu. Jadi merasa, aduh aku nih anak yang bodoh, anak yang berbagai macam ya. Ini yang saya sering selalu ingatkan kepada teman-teman saya juga, sharing-sharing lah ya, bahwa kalau anakmu memang masih di bawah umur, nggak apa-apa, memang waktunya mereka dibimbing oleh kita. Kan banyak orang tua tuh, aduh anakku nih kok nggak mandiri ya, kan banyak sekali kan. Umur segini masih belum bisa apa-apa. Setiap anak berbeda-beda. Tapi itu tuh normal sekali kalau memang usia di bawah ini kelas 4 SD itu sangat, it's very normal ya. Kelas 1 SD, peralihan dari TK ke kelas 1 ya, itu sangat butuh sekali bimbingan kita. Ya itu saja sih tips. Jadi jangan sampai kita salah ngomong ya, marah-marah. Apalagi di pandemi ini saya lihat banyak kasus-kasus orang tua yang frustrated, ini kok nggak bisa gitu kan. Padahal mungkin umurnya memang belum cukup untuk memang bisa mandiri ya. Tapi nggak usah khawatir, nanti kalau sudah umur makin tinggi usianya, kalau dia cukup, dia otomatis kok. Anak saya juga udah takut sendiri. Kalau sudah kelas 6 waktu itu ya, kelas 6 udah nggak ngerjain PR, udah takut sendiri. Udah tahu sendiri gitu. Jadi itu learning motivasinya mulai dari internal. Kalau itu eksternal, masih eksternal. Jadi butuh eksternal dari kita untuk mengingatkan. Oke, jadi di balik pandemi juga ada hikmahnya ya Bu ya, sebagai orang tua menjadi lebih dekat dengan anak seperti itu ya Bu ya. Tapi jangan salah juga, jangan salah ini dekat dengan anak, tapi akhirnya banyak kejadian yang justru dekat, akhirnya malah orang tuanya sering memarahi anaknya. Di masa pandemi ini banyak anak yang stres juga loh. Jadi makanya kenapa saya khusus ingin men-sharingkan ini supaya jangan sampai ada kasus-kasus seperti ini ya. Oke, thank you banget Bu Mega, sharing-sharingnya yang sangat luar biasa ya Bu ya, ini menambah ilmu dan juga wawasan kita semua seperti itu ya Bu Mega ya. Oke, Bu Mega, ini sebelum kita akhiri acara kita pada sore hari ini, Total Quality Indonesia juga ingin mengucapkan happy anniversary untuk SPA yang ke-14 seperti itu ya Bu Mega. Semoga SPA selalu bisa menginspirasi pendidikan-pendidikan yang sangat luar biasa kepada anak-anak di Indonesia. Seperti itu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Total Quality Indonesia juga kepada saya.
Oke, thank you banget Bu Mega atas sharing-sharingnya ya. Nah itu tadi sharingnya luar biasa dari Ibu Megawati Budiono yang sudah banyak menceritakan tentang perkembangan dan juga inovasi dunia pendidikan di Indonesia, tips dan trik untuk orang tua, serta opsi-opsi atau pilihan-pilihan seperti apa yang dipilih oleh Ibu Mega ya untuk perkembangan dunia pendidikan kita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan Success Talk Total Quality Indonesia dari part yang pertama, kedua, yang ketiga. Semoga apa yang telah kita berikan pada siang hari ini dapat bermanfaat dan tentunya menginspirasi bagi kita semua. Tetap ikuti terus Total Quality Indonesia di channel YouTube Total Quality Indonesia. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan pastikan teman-teman mendapatkan video-video terupdate dari kami. Dan jangan lupa follow Instagram Total Quality di @totalquality.id. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan dengan narasumber dan juga pembahasan yang berbeda dan pastinya sangat luar biasa. Terima kasih semuanya. Apa kabar? Sukses!